Halo, salam sehat. Materi kita pada hari ini adalah dasar-dasar pemetaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu diharapkan mampu menguraikan tentang dasar-dasar pemetaan serta cara memperbesar dan memperkecil peta dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Yang pertama-tama kita akan melihat mengenai pengertian peta. Ibu harapkan semua anak-anak di sini sudah pernah melihat peta kan? Karena sudah pernah melihat peta, berarti semuanya sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan peta. Oke, sekarang kita ulas kembali apa itu pengertian peta. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai kenampakannya dari atas. Peta umumnya digambarkan dalam bidang datar dan dilengkapi dengan skala, orientasi, dan simbol-simbol atau yang disebut dengan komponen peta. Dengan kata lain, peta adalah gambaran permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan skala supaya dapat dipahami oleh pengguna atau pembaca. Peta itu harus diberi tulisan dan simbol-simbol. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Selanjutnya, komponen peta. Komponen peta disebut juga sebagai kelengkapan peta. Komponen-komponen peta dapat dilihat pada gambar atau pada sebuah peta. Contoh pada gambar di atas yang telah tersedia, ada di situ peta Kabupaten Bulukumba dan ada di sana komponen-komponen peta. Kita akan membahas satu persatu apa aja komponen-komponen yang terdapat pada sebuah peta. Yang pertama, ada judul peta. Judul peta memuat informasi yang ada di peta. Karena itu judul peta merupakan hasil pertama yang dilihat oleh pembaca. Judul peta berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua ada garis tepi. Garis tepi adalah garis yang terletak di bagian tepi peta dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis yang lain. Garis tepi ini berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Yang ketiga, ada garis astronomi atau koordinat. Ini berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta berbentuk angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang selanjutnya ada legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta. Sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi. Simbol ada 3. Yang pertama ada simbol titik, itu digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisi. Dia digambarkan berupa titik. Yang kedua ada simbol garis, ini digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak, ya, seperti sungai, jalan raya, batas negara, batas provinsi. Yang ketiga ada simbol area, simbol ini menentukan area. Ini dia seperti danau, rawa, atau sawah. Yang selanjutnya ada inset. Inset menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Misalnya, peta Kecamatan Namurambe, dia akan ada di peta utama untuk Kabupaten Deli Serdang ataupun untuk Provinsi Sumatera Utara. Yang selanjutnya ada skala. Skala diartikan sebagai perbandingan antara jarak di peta dan jarak di sebenarnya, ya, di permukaan bumi. Nanti kita akan mempelajari bagaimana memperbesar dan memperkecil peta. Sedangkan jenis-jenis skala itu ada skala angka. Skala angka itu dia contohnya kamu melihat ada 1:500.000, maksudnya 1 cm di peta sama dengan 500.000 cm di lapangan. Yang kedua ada skala garis. Skala garis adalah skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Setiap ruas menunjukkan dalam satuan panjang yang sama. Yang ketiga itu ada skala verbal. Skala verbal ini dia diucapkan dengan kalimat atau secara verbal, ya. Yang selanjutnya ada dia yang disebut dengan orientasi. Orientasi ini merupakan petunjuk arah mata angin. Yang selanjutnya sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Sementara itu tahun pembuatan peta dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis sebagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu dan dapat memberikan informasi keakuratan data yang digunakan per tahun pembuatan.
Yang selanjutnya adalah lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital. Yang selanjutnya warna peta. Warna peta lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Contohnya, warna biru menggambarkan kenampakan wilayah perairan, laut, sungai, danau, dan rawa. Sedangkan warna hijau menggambarkan kenampakan vegetasi seperti hutan dan perkebunan. Itulah komponen-komponen peta. Ibu harapkan kamu semakin mengerti apa itu yang dimaksud dengan peta dan apa itu komponen-komponennya. Jadi, peta yang baik harus memiliki komponen-komponen yang telah disebutkan di atas tadi. Terima kasih, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ibu harapkan semakin dimengerti anak.